bukan berarti siapa yang lebih datang duluan dia yang ditangani, tapi kita memilah berdasarkan mana yang lebih prioritas berdasarkan dengan kegawat daruratan pasiennya. Halo Sobat Serut, balik lagi di podcast Kosan Serut, konten kesehatan di RSUD Serpong Utara. Hari ini kita berada di episode, kalau nggak salah episode 17 ya. Kita bakal masuk di pembahasan salah satu unit paling penting di rumah sakit. Salah satunya mungkin di instalasi gawat darurat ya. Banyak dari kita yang mungkin ke IGD datang entah membawa keluarga, anak atau saudara, tapi kita tidak tahu gimana sih alur penanganan di IGD itu ya. Jadi di sini di episode 17 ini kita akan membahas alur penanganan di IGD, perawatan selama di IGD dengan penanganan di IGD. Nah, untuk menjawab semua kegelisahan teman-teman podcast Sobat Serut, di sini hadir narasumber kita yang spesial banget, yaitu Kepala Ruangan IGD RSUD Serpong Utara yang akan berbagi pengalaman langsung kepada teman-teman. Mari kita sambut Bapak Ahmad Zamzami. Hai Sobat Serut, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Zamzami. Saya sebagai Kepala Ruangan IGD di RSUD Serpong Utara. Salam kenal semuanya. Baik Bang, kita mulai saja ya Bang ya, yang mungkin banyak orang yang masih belum dipahami. Sebenarnya apa sih Bang IGD itu Bang? Oke, jadi sebelumnya saya mohon izin ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa melebihi keilmuan kedokteran. Jadi menurut pandangan saya sendiri, jadi IGD itu adalah sebuah unit di rumah sakit yang menangani pasien dengan kasus-kasus true emergency, yaitu pasien-pasien dengan keadaan darurat, mengancam nyawa, mengalami kecacatan atau kerusakan organ jika tidak segera diberikan pertolongan. Ya Bang ya, terus sebenarnya kasus apa aja sih Bang yang bisa ditangani di IGD gitu Bang? Nah, oke. Jadi begini, untuk IGD sendiri seperti yang tadi saya jelaskan, itu untuk kondisi pasien-pasien dengan keadaan darurat. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami nyeri dada hebat atau terjadinya penyumbatan saluran nafas, trauma mayor, atau memang pasien-pasien dengan penurunan kesadaran atau tidak sadar datang ke IGD. Nah, sering kita temui, saya juga pernah sih Bang bawa salah satu keluarga di IGD ya, IGD ya Bang ya. Pada saat itu sama perawatnya suruh nunggu. Nah, tiba-tiba ada pasien datang malah diduluin tuh Bang. Itu proses pemilahan di IGD itu seperti apa sih Bang? Sebenarnya apa yang awal datang harus diduluin, apa gimana itu Bang? Coba minta tolong dijelaskan Bang. Benar. Jadi begini, sebenarnya di IGD itu kita punya sistem triase. Jadi triase itu adalah pemilahan pasien sesuai dengan tingkat kegawat daruratannya. Jadi IGD itu bukan berarti siapa yang lebih datang duluan dia yang ditangani, tapi kita memilah berdasarkan mana yang lebih prioritas berdasarkan dengan kegawat daruratan pasiennya. Jadi kayak gitu, Pi. Kalau boleh tahu Abang ini kan di IGD Bang ya, Iya. udah berapa lama Bang kalau di IGD Bang? Untuk di IGD sendiri, sebelumnya saya punya pengalaman di rumah sakit sebelumnya kurang lebih 7 tahun, di sini hampir 4 tahun, jadi kurang lebih ya 11 tahun lah untuk pengalaman saya di IGD. Nah, dari pengalaman Abang yang begitu lama nih ya, kasus apa aja yang sampai sekarang Abang inget tuh Bang biasanya Bang? Nah, jadi begini, untuk IGD sendiri yang paling berkesan ya, sesuai dengan keilmuan, mungkin kita akan lebih memprioritaskan yang tadi kita bilang, pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, nyeri dada hebat, atau mungkin terjadinya trauma mayor, seperti pasien kecelakaan, benturan kepala gitu. Jadi kita lebih fokus pada pasien-pasien tersebut, bukan pada pasien-pasien yang baru demam 1 hari, maaf nih, karena malas ke Pasienkes, akhirnya datang ke IGD gitu. Banyak ya Bang akhir-akhir ini. Wah, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan, mungkin karena kita dari masyarakat kami mungkin kurangnya informasi edukasi, jadi berpikir di mana ada Pasienkes, di situ bisa digunakan untuk mengalami memberikan penanganan pertama. Gitu. Ya, jadi masyarakat itu mungkin di mana ada fasilitas kesehatan yang terdekat, meskipun sakitnya apa, jadi datang aja ke situ Bang ya. Nah, iya, kebanyakan kayak gitu. Padahal kan beberapa kita sudah ada alurnya nih, gitu. Ya. Untuk kasus-kasus fase emergency, mungkin kayak demam sehari, batuk pilek, atau mungkin ganti balutan ya. Balutan itu kan sebenarnya bisa dilakukan di
Pasienkes di klinik atau di puskesmas. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah tadi abang kan sempat menyinggung masalah triase ya bang Iya, ya, atau kita bahasa awamnya memilah pasien sesuai kondisi kegawat daruratnya. Ya, Kan ada beberapa jenis atau beberapa macam model triase. Sebenarnya yang digunakan di rumah sakit RSUD Serpong sendiri gimana tuh bang, triasenya model apa bang? Boleh dijelasin nggak bang? sedikit ya. Jadi begini, untuk RSUD Serpong Utara sendiri di IGD-nya kita menggunakan sistem triase CTAS atau Canadian Triage and Scale Simple ya. Jadi lebih ke penggunaan dengan metode level. Level 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi level 1 itu masuk ke kategori pasien-pasien dengan resusitasi. Yang kedua pasien dengan emergency, yang ketiga dengan level urgency, yang keempat, kelima itu non urgent dan less urgent. Itu mungkin masuk ke yang tadi saya bilang lebih ke pasien P1 karena itu tidak dikategorikan dengan pasien-pasien gawat darurat. Ya. Nah mungkin sebagai edukasi juga ya bang ya, kan biasanya di IGD itu ada warna-warna ya, warna-warna di lantai, entah itu di tembok-tembok, itu maksudnya apa sih bang? Kan ada warna kuning, ada warna hijau dan lain sebagainya bang ya. Boleh dijelasin nggak bang? Oke. Untuk warna sendiri sebenarnya lebih dominan kita digunakan untuk memilah pasien-pasien dalam keadaan bencana. Untuk level merah sendiri yang tadi dibilang itu pasien-pasien yang resusitasi, itu pasien prioritas pertama. Gawat darurat ya, Ya, jelas gawat darurat. Kedua itu yang warna kuning ya, itu lebih untuk pasien-pasien yang akan mengalami kecacatan atau akan mengalami cacat fisik jika tidak segera diberikan pertolongan. Selanjutnya pada pasien-pasien level 3 itu mungkin kondisi-kondisi pasien dalam keadaan gawat tapi masih dikategorikan stabil, tidak akan mengancam nyawa walaupun tidak segera diberikan pertolongan. Selanjutnya mungkin ada warna hitam. Nah, untuk hitam ini untuk pasien-pasien dengan keadaan udah meninggal dunia. Jadi mungkin langsung kita arahkan ke kamar jenazah. Berarti ada 4 warna ya bang ya, ada merah, ada hijau, kuning dan hitam. Berarti yang berat itu yang hitam ya bang ya. Untuk sementara ini di IGD Serpong Utara ini kebanyakan warna apa itu bang pasiennya bang? Kalau secara triase bang? Untuk pasien IGD RSUD Serpong Utara sendiri ya dominan ya. Untuk warna yang tadi saya bilang level 1 mungkin ada, level 2 juga. Tadi kan level warna merah, kuning, dan hijau. Jadi bermacam-macam ya bang ya. Nah, ini bang kita contoh kasus deh ya bang ya kan mungkin. Misalkan teman-teman nih pengen bawa saudaranya berobat ke IGD RSUD Serpong Utara, itu prosesnya itu gimana bang? Proses pengobatannya apakah tiba-tiba boleh langsung ke IGD? Apakah harus ngurus berkas dulu, itu gimana bang? Nah ini jadi sedikit saya jelaskan terkait alur di IGD. Boleh. Jadi saat pasien datang ke rumah sakit diarahkan ke IGD, nanti petugas akan melakukan screening medis yang saya bilang apakah ini masuknya dia ke arah IGD atau bukan. Jadi kita mengarahkan, karena kan banyak nih pasien-pasien atau keluarga pasien datang ke IGD ke rumah sakit tujuannya sebenarnya ingin cek darah atau cuma sekedar ingin minta ronsen gitu. Makanya kita lakukan screening, yaitu mengarahkan pasien sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Nanti setelah dilakukan screening, kalau benar dia arahnya ke IGD, nah disitulah mulai kita lakukan sistem triase. Dilakukan triase itu ya mungkin nanti dari teman-teman di IGD melakukan pemeriksaan TTP, ditentukan lagi nih nanti dia masuknya kategorinya level berapa. Nah nanti barulah kita tempatkan pasiennya sesuai dengan tingkat yang tadi levelnya dia masuk kategori berapa, akan ketahuan nih dia pasien yang prioritas pertama, 2 atau ketiga. Jadi teman-teman yang mau berobat ke RSUD Serpong Utara, jangan takut ditolak ya, pasti kita tangani terlebih dahulu sama dokter-dokter yang berkompeten. Tadi kan proses penanganannya ya bang ya. Iya. Kalau proses secara administratifnya itu apa aja yang harus dibawa bang biasanya bang? Kan biasanya kita langsung buru-buru nih ke IGD, tapi lupa bawa entah itu kartu BPJS, entah itu kartu KTP-nya gitu. Itu apa aja yang harus dibawa itu bang kalau mau berobat bang? Oke, jadi untuk sobat serut yang ingin berobat ke RSUD Serpong Utara, yang paling penting itu sebenarnya dibawa adalah kartu identitas. Ya, mungkin seperti KTP atau kartu keluarga yang dimana di situ kan tercantum nama dan tanggal lahir serta nomor induk pendudukannya. Ya, sebagai
Jadi sekarang kan udah nge-link ya Bang ya antara KTP, identitas KTP itu dengan BPJS ya. Ya, udah ngelih semua. Dan kita juga di RSUD Serpong Utara ini sebenarnya juga gini, kita membantu untuk proses registrasi. Ya. Untuk pasien-pasien dalam keadaan emergensi, kalaupun memang pasien itu sendiri, biasa dari teman-teman administrasi kita atau bagian pendaftar juga membantu untuk proses pendaftaran ke IGD-nya langsung. Ya. Jadi teman-teman jangan takut ditolak berobat di RSUD Serpong Utara ya. Baik Sobat Serut, sebelum podcast ini kita akhiri, mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman Sobat Serut, Pak Ajam. Oke, sebagai pesan edukasi ya buat teman-teman Sobat Serut semua. Jadi kalau benar-benar darurat, IGD akan bergerak super cepat untuk memberikan pelayanan. Justru jika tidak darurat hanya akan menghambat orang-orang yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Oke, untuk closing statement dari saya adalah sekarang kita sudah tahu IGD bukan sekedar ruang tunggu, tapi ruang penyelamat nyawa. Yuk bijak gunakan IGD supaya yang benar-benar membutuhkan bisa segera tertangani tepat waktu. Ya, semua. Terima kasih Pak Azam sudah datang ke podcast Serut. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan bermanfaat bagi teman-teman Sobat Serut. Demikian saya pamit undur diri sebagai host, dan Pak Azam terima kasih. Salam sehat untuk semua, jaga kesehatan. Salam sehat Sobat Serut.